Ada ular guys. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari Minggu ini ya, kebetulan gue lagi ada di mana nih? Di Setu, daerah Cibinong ya, bersama sahabat-sahabat pecinta ular nih. Namanya ular apa nih mas? Sanca pak. Bersanca tuh, sama yang pencinta ular ya, bersanca. Ada berapa ular nih? Kalau di ular koleksi biasanya? Koleksi lumayan banyak sih pak. Gak galak agak? Enggak, aman. Gak galak ya, aman lah pokoknya. Ya, sanca. Ini, gue baru sekali megang ular, padahal udah punya ular sendiri. Ya, jadi ini namanya sanca ya. Iya. Baru 3 tahun ya. Masa 3 tahun? Nah, usia 3 tahun ini udah panjangnya di kisaran di 3 meteran ya. Iya. 3 meteran. Ya, yang lihat tuh. Ternyata kulitnya lembut. Beda kayak burung-burungnya. Beda sama ular yang lain ya. Iya. Ular lain tuh agak gimana gitu. Kelihatannya emang kayak Ada kasar. Ya. Kasar tapi nggak ada bulu. Iya. Jadi memang setiap Iya, setiap hari Minggu hari gitu. Minggu hanya di sini aja. Sebenarnya di depan kayak situ di sana pak, Setu Plaza. Oh gitu. Sekarang Jadi, lagi kan lagi ditutup, saya PPKM, jadinya sementara buat di sini. Jadi dalam kayak rangka ini ya, supaya ularnya buat tambah edukasi sih pak. edukasi. Visi misi kita untuk mengedukasi orang-orang awam. Berarti banyak ya? Banyak pak. Berarti menyebar ya? Iya. Oke, jadi memang komunitas pencinta ular ya. Dia tuh kalau lagi hari libur ya? Iya libur. Hari libur, weekend tuh selalu mengedukasi, khususnya buat masyarakat, ya kan? Iya. Mengenali. Soalnya kebanyakan orang-orang kadang-kadang sanca itu ditanyain, kadang ada yang ini ular berbisa nggak sih? Gitu, Iya, kadang suka gitu tuh iya. di Info Depok kita juga kadang suka nemuin tuh, kadang suka nemu ular ini, ular apa sih namanya? Apakah berbahaya apa enggak gitu? Nah, kita Ternyata cuma mengenali ke orang-orang awam kalau ini tuh berbisa gitu. iya. Bahayanya di mana? Gitu. Ya jadi mengedukasi masyarakat tentang jenis-jenis ular ya. Iya. Kalau sanca ini nggak berbahaya. Iya, nggak berbahaya kan ya? Mungkin bahayanya dia kalau di alam mungkin bahaya. Kalau di alam berbahaya. Tapi jangan mengandung berbisa itu aja. Tapi kalau yang dipelihara ini, alhamdulillah ya udah banyak tuh. Lihat, anak-anak juga banyak yang suka. Gue ngeri sih. Tapi ya sekilas ya. Ada berapa ular nih? Kalau di sini fokusnya ada 4 sih pak. Ada 4 ya? Di tas ada 4 ular. lagi yang albino tapi lagi gitu. mau shading dia ganti kulit. Bukan lagi ganti kulit. Ya. Ada 4 yang dibawa ya. Yang paling besar kayaknya ini ya. Iya. Yang paling besar ini nih. Siapa namanya? Biasa ada nama-namanya nih. Kalau saya cuplis biasanya. Oh, itu cuplis yang dia cuplis. Kalau Walaupun ularnya siapa namanya? dipanggilin nggak datang sendiri gitu. Cuma buat iseng-iseng aja lah. Iya. Jadi Bang Cuplis ini pecinta khusus ular sanca aja apa? Kalau saya masih main ular sanca dong sih pak. Oh, ular sanca. Belum aja. berani main berbisa. Iya, jangan coba berbisa kayak Panji tuh. Wah, itu doang tuh udah keren ya. Ilmu saya belum ke situ pak. Iya. Setelah kan bersihin kandang pasti harus ngeluarin ularnya dulu. Iya. Jadi ya pengalaman saya belum ke situ. Jadi memang Bang Cuplis ini mengedukasi masyarakat ya. Supaya lebih lebih tahu sebenarnya ini ular berbisa atau tidak gitu kan. Iya. Ya supaya kita lebih cinta lagi kepada alam binatang ya. Supaya kita tuh tidak lagi membunuh atau ketika ketemu ular tuh jangan takut ya, minimal kita lari. Iya. Soalnya kalau ular itu prinsipnya lebih menghindar dari manusia sih pak. Oh gitu prinsipnya. Lebih menghindari. Tapi kalau misalkan dia masuk ke rumah itu mungkin rantai makanannya sudah di sekitar itu udah mulai berkurang. Iya, makanya dia lari ke permukiman. Iya, masuk ke rumah nyari makanan. Sebenarnya tujuannya ular itu lebih menghindar dari manusia. Iya, sebenarnya ular itu lebih menghindar dari manusia.
ya, lebih menghindar. Istilahnya takut lah. Iya, takut kepada manusia, tapi manusia masuk sendiri jaringnya. Ya jadi ini keren Bang Cuplis keren ini. Mengedukasi kita semua ya. Jadi Bang Cuplis ini selain dia miara ular sanca sebagai hobi, juga dia ilmu pengetahuannya juga lumayan ya. Masalah ular ya Bang Cuplis ya. Iya, jadi Bang Cuplis ini pecinta ular dan tahu dia gitu, maksudnya memang ular mana yang istilahnya berbahaya dan tidak berbahaya gitu kan. Jadi kalau kita miara ular, taruhlah ular ular kobra gitu ya. Itu kira-kira butuh apa tuh? Yang kita perlukan gitu biasanya kalau khusus buat Bang Cuplis. Kalau kita perlukan kayak snack hook ya Pak. Snack hook itu kayak buat alat buat mulung gitu. Oh, yang kayak besi gitu ya? Besi congkel gitu. Mungkin panjangnya itu hampir 2 meteran lah. 2 meteran harus perlu itu. Soalnya kan kalau ular kobra itu jenisnya bisa menyembur ya. Kobra Jawa contohnya. Bisa nyembur. Kalau king cobra itu kan juga panjang besar juga kan. Jadi kita butuh panjang dan kuat juga sih ikannya. Oh iya, jadi untuk jaga-jaga mungkin ya? Iya, mungkin jaga-jaga. Buat jaga-jaga gitu. Kalau ya, untuk kita mau bersihin kandang, kita angkat pakai gituan. Oh gitu. Kan nggak boleh kepetan langsung. Iya, jangan coba-coba ya. Jadi ini Bang Cuplis ini memang udah memahami lah ya masalah tentang ular yang ada di Indonesia khususnya. Jadi kayak semacam ular kobra itu kita memang harus butuh keterampilan yang khusus. Nggak sembarangan juga kita. Kita juga harus tahu penanganan. Harus tahu penanganannya yang harus supaya tidak membahayakan juga gitu ya. Tapi intinya sih memang ya supaya juga ularnya juga merasa aman dan nyaman gitu ya. Karena kan biar bagaimanapun juga binatang-binatang yang ada di alam itu memang harus kita lestarikan, harus kita jaga sebenarnya gitu ya. Walaupun itu binatang buas. Walaupun itu apalagi binatang buas. Binatang buas itu pasti punya mata rantai. Jadi iya. Ada mata rantai di situ, ya kan? Jadi supaya bisa lestari ya, atau mungkin bisa ya gimana? Tapi kalau jujur kalau gue sih nggak berani. Bang Cuplis termasuk anak muda yang menurut gue gue temuin paling hebat lah pokoknya. Paling keren lah ya kan? Iya. Tidak berani megang ular loh guys. Saya pernah Pak, saya rescue kan kayak misalnya nolongin orang macam ular ya. Oh gitu. Ya, rescue di rumah teman saya katanya ada ular kan katanya ular apaan katanya warnanya hitam, coba lihat dulu. Iya. Nah, saya bilang gini. Ular kobra. Kobra Jawa, dia bisa nyembur. Kata saya gini, udah lu liatin aja ularnya, jangan dari jarak jauh ya, pantau aja dari jauh ularnya kemana, jangan sampai pas gue datang lu nggak tahu ularnya kemana gitu. Ya, liatin aja gitu. Liatin aja dari jauh. Pantau terus. Terus akhirnya saya datang, di mana ularnya? Di bawah kayu, saya bongkar, saya tangkep kan. Mungkin saya gimana ya, terlalu jahil kayak, wah gini jahilin orang kan gitu, takut-takutin temen namanya temen kan ya. Iya, iseng lah. Iseng. Pas habis pulang semprot mata saya Pak. Waduh. Itu namanya udah bisa bayangin. Terus gimana terus? Bahaya itu kan? Bahaya banget, bisa menyebabkan buta. Jangan kan di mata, di kulit aja kalau kita panas ya? Misalnya kita semprot di kulit nih, kena semprotan di kulit, kita garuk, itu nggak boleh Pak. Soalnya kan namanya kulit itu berpori-pori. Iya. Takutnya masuk dari pori-pori nyatu ke sama darah. Ngeri lah bener. Iya. Gila, ngeri banget. Pertama kali sih. Kobra, jangan main ngomong kobra ya. Kobra jauh sih. Kalau ular kasur nggak apa-apa. Kobra jangan. Ya, karena tuh bisanya tuh buat ke tangan aja tuh mematikan. Terus pas kena mata gitu gimana? Pertama itu penanganannya Pak, kalau buat sembur ke mata ya, kita nggak boleh panik Pak. Harus tenang. Tenang. Itu kita misalkan kita lagi pegang ularnya kita jauhin atau kita taruh mana tempat aman dulu. Ya. Baru kita bersihin, nggak boleh dikucek Pak. Oh, jangan dikucek ya? Nggak boleh dikucek sama sekali. Jadi pertama jangan panik nih. Kalau lo kena bisa ular yang ular kobranya tuh nyemprot gitu ya. Bisanya tuh misalkan kena mata lo itu jangan kali-kali lo kucek-kucek ya. Iya, jangan kucek. Jangan sampai tapi ya. Jangan sampai ya. Maksudnya kalau misalkan lo kena gitu kemungkinan atau gimana. Ini penanganan pertama itu jangan kalau misalnya kena mata jangan dikucek dan kita harus tenang gitu ya. Terus habis itu gimana? Kita kan nggak boleh dikucek, kita cari air mengalir Pak. Oh, air kayak mengalir misalnya kayak keran gitu ya. Air keran
digayung boleh, tapi jangan kayak misalnya kalau kita kelilipan gitu taruh di piring gitu. Itu nggak boleh Pak. Biasanya kita kalau saya kita kan anuin sembur di mata itu bagian mata kiri masalah, mata kiri. Nah, diguyur aja gitu. Diguyur, disiram aja gini sambil kita dipin-dipin pelan-pelan. Diguyur, soalnya kan namanya air ngalir kan pasti bisanya turun ke bawah. Iya. Oh jadi turun nah, ya. Tujuannya untuk kita menghilangkan, jangan sampai masuk ke pori-pori gitu mungkin, atau mungkin masuk ke ini gitu. Ke mata gitu kan, kalau kita kucek bakalan racun itu bakalan nyebar gitu ke gitu. seluruh mata, jadi bakal bisa menyebabkan buta inian lah, buta apa sih namanya? Permanen lah ya. Permanen iya. Bahaya ya, jadi hanya khusus orang-orang yang tertentu kayak Bang Cupri saja ya. Kita butuh pengalaman iya, gitu juga. Jadi memang tujuannya untuk mengedukasi supaya tuh orang ngerti gitu loh. Nanti kalau ketemu ular gini penanganannya seperti apa. Ya kita kan namanya ular itu kan kadang suka apa ya, kadang suka kita nggak tahu nih ular apa sih gitu kan. Pegang, kan. Iya, cuman pegang aja. Makanya itu ular berbisa gitu ya. Makanya jadi kalau Anda ketemu ular-ular yang mungkin masuk ke rumah Anda gitu ya, yang pertama dilakukan adalah pantau terus hubungi sama orang-orang yang ngerti benar-benar tentang ular gitu ya. Kalau bisa juga Anda misalkan punya sapu gitu panjang, kayak misalnya sapu panjang, dorong aja. Dorong kok nggak pakai kayu Bang. keluarin aja gitu, keluarin. Kayak misalnya pakai kayu panjang banget, tapi harus panjang, jangan sampai pendek. Panjang lebih dari semeter lah, lebih 2 meter, 3 meter gitu harus kita dorong pakai kayu. Iya, terutama untuk ular-ular kobra yang mungkin dia ada yang busanya mematikan dan dia biasanya itu nyembur tuh, ada itu yang nyembur gitu. Kobra Jawa ya, kobra Jawa itu warnanya kobra hitam Jawa. Hitam bener-bener hitam kayak. Karena kobra itu kan banyak jenisnya kan? Ada kobra, king cobra itu kan rajanya dari ular. Kobra Jawa itu ya khususnya di Jawa doang gitu. Iya. Jawa itu warnanya hitam, tapi nggak sebesar king cobra ya. Nggak sebesar lebih king kecil. Cobra. Iya, king cobra tuh minimal aja semeter. Memang gede sih ya. Iya, semeter panjangnya. Jadi kobra Jawa itu dia kalau mau ngeluarin bisa tuh dinyembur. Nah, semburannya itu yang harus waspada, mematikan ya. Kalau king cobra aja nggak bakal nyembur. Kalau king cobra nggak nyembur. Nggak nyembur. Bedanya itu. Bisanya? Cuman kalau pas kegigit aja gitu. Kegigit baru dia mengeluarkan bisanya masuk ke dalam. Kalau king cobra misalkan nggak nyembur ya, nggak nyembur tapi dia besar. Tapi kalau kobra Jawa yang warna hitam, dia kecil, semeter lah panjangnya, minimal itu udah besar. Itu bisa nyembur, bahayanya nyembur, gigit juga bahaya. Bahayanya itu bedanya itu cuma bisa nyembur aja. Tapi sama aja mematikan juga bisanya. Mematikan ya. Jadi buat Anda semua ya, tetap waspada gitu kalau nemuin ular di rumah termasuk atau di mana lah pokoknya ya. Yang pertama adalah amankan dulu ular pakai menggunakan alat yang mungkin agak panjang ya. Kalau nggak bisa juga hubungin ya. Kalau nggak bisa hubungin pemadam pemadam bisa orang yang bisa menangani juga. Orang-orang yang benar pengalaman mengenai ular gitu ya. Jangan sembarangan kita main comot-comot aja tuh. yang ada ntar lo kepatok juga yang kemudian juga kena bisanya. Ya Bang Cupris ya. Oke.